Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Kaum muslimin wal muslimat, para pecinta ilmu syar'i, baik pengurus ataupun jamaah Masjid Al-Ikhwan, semoga yang hadir, yang mengikuti kajian ini tercatat sebagai hamba yang disiapkan surga oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Untuk subuh ini kajian tafsir kita agak panjang ayatnya, tapi sedikit kesimpulannya. Karena ayat ini merupakan ayat perumpamaan. Nah itu. Ayat 32 sampai ayat 46 surat Al-Kahfi. Yang biasa satu ayat, dua ayat cuma kan. Nah ini banyak ayatnya, tapi isinya enggak seberapa. Kandungannya enggak seberapa. Untuk itu saya bacakan cukup satu ayat saja, langsung diterjemah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadrib lahum mathalar rajulaini ja'alna li ahadihima jannataini min a'nabin wa hafafnahuma binakhlin wa ja'alna bainahuma zar'a. Ilah. Silakan terjemah. Terjemah dulu mulai ayat 32 sampai 36. Ini poin pertama. Silakan Pak. 32 dulu. 32 sampai 36 ya. Dan berikanlah atau Muhammad kepada mereka sebuah perumpamaan dua orang laki-laki, yang seorang yang kafir. Kami beri dua buah kebun anggur dan kami kelilingi kedua kebun itu dengan pohon-pohon kurma, dan di antara keduanya kebun itu kami buatkan ladang. Kedua kebun itu menghasilkan buahnya dan tidak berkurang buahnya sedikit pun, dan di celah-celah kedua kebun itu kami alirkan sungai. Dan dia memiliki kekayaan besar. Maka dia berkata kepada kawannya yang beriman ketika bercakap-cakap dengan dia, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikutku lebih kuat. Dan dia memasuki kebunnya dengan sikap merugikan dirinya sendiri karena angkuh dan kafir. Dia berkata, aku kira kebun ini tidak akan binasa selama-lamanya, dan aku kira hari kiamat itu tidak akan datang, dan sekiranya aku dikembalikan kepada Tuhanku, pasti aku akan mendapat tempat kembali yang lebih baik daripada ini. Kawannya yang beriman berkata kepadanya, ya. Sampai 36. Ayat ini bicara tentang perumpamaan orang kafir atau orang musyrik yang kaya raya dengan orang muslim yang miskin. Ulangi. Ayat ini bicara tentang perumpamaan dua orang laki-laki. Yang satu laki-laki adalah orang kafir, orang musyrik. Yang satu lagi laki-laki muslim yang beriman. Satu laki-laki kafir, satu yang beriman. Secara ekonomi, status sosial, laki-laki yang kafir ini kaya raya. Sementara laki-laki muslim yang beriman ini miskin. Dan laki-laki yang kaya raya, yang musyrik ini, Allah berikan kepada dia kekayaan yang luar biasa. Ibaratnya
Diberikanlah ke dia 2 kebun yang isinya luar biasa. 2 kebun yang luar biasa, di tengah-tengah itu ada air yang mengalir, yang selalu mengisi kebun tadi, yang tak pernah putus. Musim kemarau pun yang air tetap mengalir. Yang intinya, kebun orang kafir ini betul-betul subur, menghasilkan buah yang tanpa henti-hentinya. Dan dia bangga dengan hasil ini. Lupa bersyukur kepada Allah. Muncullah sifat angkuhnya, sombongnya. Sehingga keangkuhannya diucapkan kepada kawannya yang muslim, yang beriman, tapi yang miskin tadi. Hartaku lebih banyak dari hartamu. Ternyata Allah sayang kepadaku walaupun aku enggak sholat, enggak ibadah, aku kafir. Allah sayang kepadaku, kepada kamu tidak. Ya, tidak. Kamu ibadah rajin tapi miskin. Begitulah kira-kira Pak bahasanya. Dia berbangga, dia sombong, dan sedikit menghina kawannya yang miskin tadi tapi enggak seiman. Ini isi dari ayat 32 sampai 36. Sekarang apa jawaban? Ini jawaban ya. Jawaban laki-laki muslim yang beriman kawan dari yang kafir ini. Apa jawabannya? Jawabannya ada di ayat 37 sampai 41. Baca. Ya. Kawannya yang beriman berkata kepadanya sambil bercakap-cakap dengannya, apakah engkau ingkar kepada Tuhan yang menciptakan engkau dari tanah, kemudian dari setetes air mani, lalu dia menjadikan engkau seorang laki-laki yang sempurna? Tetapi aku percaya bahwa dialah Allah, Tuhanku, dan aku tidak mensekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun. Dan mengapa ketika engkau memasuki kebunmu tidak mengucapkan Masya Allah, la quwata illa billah, sungguh atas kehendak Allah semua ini terwujud, tidak ada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, sekalipun engkau anggap harta dan keturunanku lebih sedikit daripadamu, maka mudah-mudahan Tuhanku akan memberikan kepadaku kebun yang lebih baik dari kebunmu ini, dan dia mengirimkan petir dari langit ke kebunmu sehingga kebun itu menjadi tanah yang licin, atau airnya menjadi surut ke dalam tanah, maka engkau tidak akan dapat menemukannya lagi. Ya. Ketika kawannya yang kafir tadi berbangga sombong kepadanya, apa jawaban kawannya miskin tadi tapi beriman? Kawan, jangan sombonglah engkau. Jangan sombong. Harusnya engkau bersyukur ke Allah. Diberikan engkau kelebihan-kelebihan, kebun yang luar biasa isinya, terus ada buahnya, dan henti-hentinya. Harusnya engkau bersyukur ke Allah. Jangan sombong dong. Ingat ya, kalau Allah murka nanti Allah bisa ambil hartamu sekejap hilang itu. Nah ternyata Pak, kawannya yang miskin ini enggak marah Pak, enggak marah, cuma memberikan nasihat. Harusnya kamu jangan sombong, bersyukur harusnya. Baca Masya Allah, la quwata illa billah. Harusnya kalau mendapati nikmat yang melimpah ruah, kebun yang terus berbuah, toko yang terus laris dagangan, pangkat yang terus naik jabatan, harusnya jangan sombong, tapi ucapkan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Ini sunnah diucapkan Pak. Mungkin Bapak merasakan ya, orang lagi kena penyakit kita sehat. Orang bangkrut, toko kita terus maju. Orang enggak pelaris, kita justru enggak terhenti-hentinya. Orang terus membeli dagang kita. Artinya, kita terus diberikan kelebihan-kelebihan Allah. Sementara orang tidak. Baca kalimat, Masya Allah, la quwata illa billah.
Nah, ini nasihat dari yang miskin kawannya tadi. Diberikan nasihat, ini kalimat ucapkan, jangan sombong ya. Aku khawatir kalau Allah murka kepadamu nanti, Allah cabut hartamu. Sekejap bisa hilang kawan. Ingat Allah itu berkuasa. Ini jawaban dari kawannya yang miskin. Terus di samping engkau bersyukur mengucapkan kalimat tadi, ingat Rasul bersabda, ala adulluka ala kanzin min kunuzil jannah la haula wala quwata illa billah. Maukah kamu kutunjukkan pada salah satu harta simpanan surga? Di ada harta simpanan surga. Apa itu? Kalimat la haula wala quwata illa billah. Ya ternyata kalimat ini Pak, kalimat kanzun jannah, simpanan surga. Barang siapa yang rajin, yang rutin mengamalkannya, menzikirkannya, insya Allah surga adalah untuknya. Karena dia telah mengisi surga dengan harga simpanannya. Inilah komentar dari kawan yang miskin tadi. Dia enggak marah, enggak frustasi, enggak kecewa, enggak balik marah, tidak, tapi memberikan nasihat, mengeluruskan kawan yang sesat tadi. Nah, ini ayat sampai 30 sampai 41. Nah, sekarang ayat 42 sampai 44 Allah menegaskan bahwa kekafiran itu membuahkan hasil yang buruk. Kesombongan itu menghasilkan yang jelek. Ini penegasannya. Baca ayat 42 sampai 44. Dan harta kekayaannya dibinasakan, lalu dia membolak-balikan kedua telapak tangannya, tanda menyesal terhadap apa yang telah dia belanjakan untuk itu. Sedang pohon anggur roboh bersama penyangganya, para. Lalu dia berkata, betapa sekiranya dahulu aku tidak mempersekutukan Tuhanku dengan sesuatu pun, dan tidak ada lagi baginya segolongan pun yang dapat menolongnya selain Allah, dan dia pun tidak akan dapat membela dirinya. Di sana pertolongan itu hanya dari Allah yang Maha Besar. Dialah pemberi pahala terbaik dan pemberi balasan terbaik. Ya, tadi sebelumnya Allah perbandingkan contoh antara orang kafir tapi kaya raya dengan mukmin tapi miskin. Mukmin yang miskin cuma harta yang miskin Pak, tapi kaya jiwa, kaya dengan peribadatan, dengan ketaatan. Dia tawadhu. Yang kafir, yang kaya raya, penuh dengan kesombongan, sehingga dia mudah mencaci kawannya yang miskin tadi. Nah, sehingga Allah tegaskan di ayat berikutnya. Apa penegasannya? 42 sampai 44 tadi apa kata Allah? Allah bisa saja nanti mencabut kekayaan mereka. Paginya kaya, sore jatuh miskin. Sore kaya, malam bisa habis dengan cara Allah. Gimana cara Allah? Gimana caranya? Mungkin didatangkan perampok, merampok harta bendanya. Didatangkan panas sehingga di stok buah hasil tanamannya. Didatangkan binatang yang menyerang tanamannya. Mudah bagi Allah. Sehingga Allah katakan, ketika Allah berbuat semaunya, kalian bisa terperangah. Mudah Allah balikkan. Mudah dibalikkan Allah. Kenyataannya betul kan Pak? Kenyataannya betapa banyak orang yang kaya raya, hanya didatangkan pandemi Pak. Pandemi Pak. Hah? Yang kaya raya bisa bangkrut Pak. Banyak Pak. Kemarin itu banyak bangkrut Pak. Ya, kawan-kawan saya travel Pak, ya Allah, kasihan.
Travel tuh banyak yang bangkrut, Pak. Sewa gedung yang mahal, kantor yang mahal, habis puluhan juta, ratusan juta. Begitu Allah stop, haji nggak berangkat, umroh nggak berangkat, kerja lain nggak ada. Kerja lain nggak ada, Pak. Akhirnya apa? Ruko yang besar kadang-kadang utang dan segala macamnya. Hanya 2,5 tahun didatangkan pandemi, Pak, habis, Pak, bangkrut. Banyak, Pak. Banyak kawan-kawan saya bangkrut, banyak, Pak. Ya. Nah, sekarang ketika dia mulai bangkit lagi, baru buka lagi, modal habis, Pak. Hah? Coba bayangkan. Tapi beruntung, kalau itu kan mereka beriman, beribadah ke Allah, Muslim. Kalaupun bangkrut tidak ada persoalan. Yang bangkrut hanya harta, tapi imannya tidak berubah. Tapi kalau seandainya selama ini kita sombong, kita ingkar, kita kafir, bangkrut bagaimana? Nah, ini persoalannya. Jadi ayat ini penegasannya apa? Penegasannya Allah buktikan kemahakuasaannya. Dicabut harta yang sombong tadi, dibikin stroke dia, sakit dia, sehingga tidak bisa usaha lagi. Udah. Disitulah muncul penyesalan. Wah, kalau aku nggak sombong dulu, aku nggak begini, katanya. Tapi kata Allah apa? Menyesal kemudian nggak ada gunanya, percuma. Untuk itu Allah bikin perumpamaan dunia ini seperti apa sih sebenarnya? Nah, inilah ayat 45 sampai 46. Yang wajib disadari oleh semua hamba. Hamba manusia wajib menyadarinya. Ternyata dunia ini seperti apa sih sebenarnya? Apakah dunia ini tempat selama-lamanya? Nah, ini coba terjemahkan 45 sampai 46. Dan buatkanlah untuk mereka manusia perumpamaan kehidupan dunia ini ibarat air hujan yang kami turunkan dari langit, sehingga menyuburkan tumbuh-tumbuhan di bumi. Kemudian tumbuh-tumbuhan itu menjadi kering yang diterbangkan oleh angin, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia, tetapi amal kebajikan yang terus-menerus adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu, serta lebih baik untuk menjadi harapan. Perumpamaan dunia itu kata Allah hanya seperti hujan yang turun dari langit, menyuburkan tanaman, tapi nanti bisa kering kembali. Artinya, senang dunia itu sementara, enggak lama. Sementara, Pak. Kita senang oleh jabatan, pangkat, titel, sampai kapan? Sampai kapan kita berkuasa, ditakuti orang, bisa sampai pensiun. Kalau udah pensiun, Pak, nggak bisa lagi. Orang nggak hormat lagi. Ya, kalau kita ketika menjabat itu kasar, zolim ke rakyat, ke orang, begitu pensiun dibenci orang. Selesai perkara. Atau Allah cabut hartanya seketika, jatuh miskin, di PHK dari kerjaan, ketangkap KPK, masuk penjara, selesai kesenangannya. Atau Allah berikan penyakit kepada dia, stroke dia, ya, serangan jantung ke dia. Allah Maha Kuasa, bermacam cara bagi Allah untuk menstop kebahagiaannya kalau kita kafir. Tetapi kalau kita beriman, Pak, sekalipun didatangkan penyakit stroke sekalipun tidak ada masalah. Kenapa? Kita beriman kok. Datang stroke, ujian namanya, sabar. Sabar saja, mati husnul khotimah. Ya. Kalau kita hidup, itu gugur dosa-dosanya. Dosa gugur. Enggak ada masalah. Yang penting kata Allah apa? Tanamkan di hati iman dan perbanyak ibadah. Diberikan harta yang banyak, kita bersyukur, Allah bahagia, Allah senang, ditambah nikmat. Kalau kita diberikan kemiskinan, kebangkrutan,
Kita bersabar. Kalau kita bersabar, dosa gugur. Dosa gugur, rahmat datang, ampunan tiba. Makanya mukmin itu kondisi bagaimanapun hidupnya menguntungkan kata Allah. Ketika dia di atas, dia bersyukur, bagus. Ketika di bawah, dia bersabar, juga bagus. Bagus kondisi bagaimanapun, asal beriman. Tapi kalau kafir, ingkar, musyrik, munafik, kondisi bagaimanapun tidak enak. Ketika di atas, dia sombong. Dia sombong. Namanya istidraj. Istidraj, mempertinggi tempat jatuh namanya. Bukan Allah sayang. Bukan Allah sayang, tapi istidraj. Ketika di bawah, dia frustasi. Kalau tidak beriman, kondisi bagaimanapun gak enak. Ingat kata Allah, kalian bahagia sekarang hanya sebentar, dunia sampai mati. Hanya sampai mati. Justru kesenangan yang hakiki, yang selama-lamanya adalah di akhirat nanti, di surganya Allah Azza wa Jalla. Kalau kita udah ke surga Pak, nggak tahu kita kapan ujungnya lagi Pak. Kapan ujung kita nggak tahu. Ya, untuk itu Allah menginginkan sadarilah. Kalaupun diberikan harta yang banyak, pangkat yang tinggi, kita berkuasa, bersyukurlah. Bagaimana cara bersyukur? Di hadis Nabi ada 4 cara bersyukur. 4 caranya. Pertama, dapat nikmat, baca Alhamdulillah. Sering puji Allah. Terasa nikmat, ucapkan kalimat Masya Allah, la quwata illa billah. Bersyukur, baca Alhamdulillah. Yang kedua, dapat nikmat, sujud syukurlah. Takbir, Allahu Akbar, sujud syukur. Yang dibaca apa? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Atau boleh baca Alhamdulillahirrahmanirrahim, boleh. Atau boleh baca Subhanaka Allahumma Rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Atau boleh baca Subhana Rabbiyal A'la, boleh. Intinya baca kalimat syukur. Kalau nggak baca, nggak apa-apa juga. Terus bangkit, Allahu Akbar, selesai. Gampang kok. Sujud, terus baca Alhamdulillah, takbir lagi, selesai. Nggak perlu salam kiri kanan, nggak perlu. Mudah kok. Nah, itu yang kedua. Sering sujud syukur. Yang ketiga, terimalah nikmat itu banyak atau sedikit, besar atau kecil, dengan senang hati. Senang menerima nikmat itu. Jangan senang ketika besar saja. Kecil, menggerutu, jangan. Cara bersyukur yang ketiga, menerima nikmat Allah dengan ridha, banyak atau sedikit. Yang keempat, nikmat yang kita dapatkan itu pergunakanlah untuk kemaslahatan umat. Diberikan ilmu, ajari orang. Jangan hitung-hitungan. Jangan hitung-hitungan. Kasih aja. Ya. Royallah dengan ilmu. Allah pasti tambah ilmu itu. Dikasih harta yang banyak. Royal sama harta. Perbanyak infak, sedekah, wakaf. Rasanya kita tidak nyaman kalau nggak bersedekah tiap hari. Ya. Jadilah dermawan. Dikasih tenaga yang kuat. Royal dengan tenaga, bantu orang lemah. Fikirkan kira-kira apa yang bisa saya perbuat ya untuk orang lain. Yang kita miliki, berikanlah, sumbangkanlah. Ini cara yang keempat bersyukur. Sehingga yang kita miliki itu berguna untuk orang lain. Ini cara bersyukur, 4 caranya. Kalau di atas hidup kita. Kalau di bawah hidup kita, diberi ujian kesakitan, sakit, melarat, miskin, banyak masalah, ya sabar. Bagaimana cara sabar? Dalam hadis Nabi ada 4 pula cara bersabar itu. 4 pula. Yang pertama, bisa menahan diri
ketika diuji oleh Allah. Yang kedua, bisa mengendalikan diri ketika emosi memuncak. Emosi memuncak, mau marah, kendalikan. Yang ketiga, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Nafsu bergejolak. Nafsu syahwat, kendalikan. Nafsu makan, kendalikan. Makanlah ketika lapar, berhentilah sebelum kenyang. Nafsu belanja, tahan. Ketika melihat, wah macam-macam, ingin belanja terus, jangan. Belanjalah ketika butuh, bukan belanja ketika ingin. Kalau ketika ingin, Pak, ingin semua, Pak. Ingin semua. Tapi ketika butuh, belanjalah. Kalaupun ingin belanja juga, belilah yang baru, sedekahkan yang lama. Jangan ditumpuk di almari. Ini baju udah tiga almari besar, Pak, penuh, gak terpakai. Ya, sepatu udah sekian pasang, gak terpakai. Ya, caranya belilah yang baru, tapi sedekahkan yang lama. Mungkin kita sudah gak enak makainya, gak nyaman makainya, bosan makainya. Orang lain, Pak, yang gak punya, bagi dia itu baru bagi dia, Pak. Nah, rajinlah. Sesekali bongkar almarinya, ya, sedekahkan. Makanya Nabi Yusuf itu, Pak, Nabi Yusuf Allah angkat sebagai orang yang pertama mencanangkan perbankan Islam. Nabi yang sangat bagus mencanangkan tentang bagaimana cara membagi harta. Nah, Nabi Yusuf ketika diberi amanah sebagai pengendali harta kekayaan di Mesir, maka Yusuf membagi 3 harta itu. Sepertiga harta untuk operasional, sepertiga harta untuk disumbangkan, diberikan ke yang lain, sepertiga harta untuk disimpan untuk persiapan hari esok, cadangan. Masya Allah. Akankah kita sudah seperti ini? Harta kita bagi 3. Sepertiga ditabungkan untuk hari esok, sepertiga disinfakkan, sedekahkan untuk hari akhirat, sepertiga tinggalkan untuk operasional, kebutuhan sehari-hari. Ini yang Allah inginkan. Makanya bersyukur itu. Yang ketiga, kendalikan diri ketika nafsu bergejolak. Yang keempat, kendalikan diri untuk istiqomah berbuat baik. Walaupun rintangan hambatan tiba. Ketika berbuat baik datang rintangan, datang hambatan, tetap istiqomah buat baik terus. Hadapi rintangan dengan baik. Itu yang keempat. Bahkan yang kelima, kendalikan diri untuk tidak bermaksiat, untuk tidak berbuat dosa, sekalipun ada kesempatan. Terbuka kesempatan, mudah buat maksiat, kendalikan diri. Itulah sabar. Orang mukmin itu begini cara menyikapi hidup. Ketika di atas mereka bersyukur, ketika di bawah mereka bersabar. Kedua-duanya baik bagi mereka. Ingat, dunia hanya sebentar. Di surat lain diingatkan, buka surat Yunus, surat 10 ayat 24. Surat 10 ayat 24, coba lihat. Seperti apa dunia itu? Innama mathul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama' fakhtalata bihi nabatul ard mimma ya'kulun nas wal an'am. Coba artikan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan duniawi itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit, lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi ini telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang,
Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit, seakan akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami menjelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berpikir. Perumpamaan dunia itu seperti itu, enggak selama-lamanya. Ya, enggak selamanya musim panen. Ada saatnya masa paceklik. Ya, akan ada berakhir pangkat yang tinggi itu. Ada masanya pensiun. Enggak selamanya tenaga kuat diandalkan, dibanggakan. Ada saatnya nanti muncul lemah, datang penyakit. Enggak selamanya ilmu itu tinggi. Ada saatnya akal hilang, pelupa tiba. Artinya dunia itu ada batasnya, enggak selamanya. Seperti apa batasnya? Buka surat 57 Al-Hadid ayat 20. Ketahuilah sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda-guruan, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan, seperti hujan yang tanaman-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang lebih keras dan ampunan dari Allah serta keteridaannya. Dan kehidupan dunia tidak lain hanyalah kesenangan yang palsu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Kesenangan dunia hanya kesenangan penuh tipu daya, palsu, enggak selamanya, sebentar. Dunia seperti sinetron. Dunia seperti film. Dunia seperti drakor. Tahu drakor, Bu? Apa tuh? Drakor itu apa? Drama Korea. Yang nonton, yang suka nonton, dunia seperti drakor. Asik, senang. Tahu-tahu film selesai. Setiap film yang baik pasti berakhir. Betul nggak? Kecuali Indonesia, tidak berakhir dia. Edisi yang ke-500, ke-600 nggak selesai dia. Ya? Yang sebenarnya film itu yang terbaik, ada awal, jelas akhirnya. Siapa akhirnya? Yang sang bintang pasti menang, walaupun tersiksa di awal. Tersiksa di awal, Pak, kalah di awal, tapi di akhir film pasti bintang itu menang, Pak, pasti itu. Ya, itulah dunia. Di dunia itu kata Allah, laksana sandiwara, sinetron, pasti berakhir. Dan akhirnya yang menang pasti yang benar. Yang bintang yang jelek, bintang yang jahat pasti kalah. Apa bukti kalahnya? Mungkin mati tabrakan dia, ya, mungkin mati disiksa orang dia, oh macam-macam. Itulah kata Allah yang perlu kita camkan di subuh ini. Kalaupun Allah kasih kita harta yang banyak, pangkat yang tinggi, wajah yang cantik, gagah, tampan, tenaga yang kuat, semakin dikasih Allah semakin bersyukurlah. Jangan sombong, bersyukurlah. Ingat, sewaktu-waktu Allah bisa ambil. Tetapi kalau diberikan kesengsaraan, ujian yang menyakitkan, yang gak diinginkan tiba, ingat itu juga gak selamanya akan berakhir sakit itu. Ada saatnya sembuh. Ketika sehat, ingat sakit akan tiba. Ketika sakit, ingat sembuh pasti datang. Itulah dunia. Kesan dunia hanya penuh tipu daya sebentar. Untuk itu, mari kita gunakan hidup yang sebentar ini dengan ketaatan, dengan peribadatan, makmurkan masjid, ya, semarakkan beribadah di masjid ini. Kita beruntung nih Pak, alhamdulillah. Bapak ya tinggal di perumahan yang di tengahnya ada masjid yang makmur, masya Allah. Ada loh Pak masjid yang saya jumpai Pak, rumahnya mewah, perumahannya wah kayak surga, tapi masjidnya sepi. Megah masjidnya tapi ditutup Pak, tutup. Hanya diisi ketika sholat jamaah saja. Saya pernah ceramah di situ Pak, kaget saya. Ya Allah,
Masuk perumahannya mewah. Wah, luar biasa. Mobilnya mewah-mewah semua Pak, mobilnya Pak. Ini orang kaya semua ini, kata hati saya. Sampai di masjidnya, Masya Allah, masjidnya luar biasa, lebih mewah lagi. Tapi ketika saya ceramah, kok kayaknya orangnya nggak semangat ya dengar ceramah. Di wajah kelihatan Pak. Ini kan kita ketahuan nih wajah-wajah orang yang biasa ngaji nih Pak. Wajah-wajah yang biasa beribadah, ya udah ketahuan nih Pak. Ya, ini kaget saya. Saya tanya pengurus, ternyata kata pengurusnya, itulah Ustadz sayangnya semenjak masjid berdiri hanya dipakai untuk sholat jamaah aja Ustadz. Selebih tutup-tutup. Ada pengajian nggak? Belum pernah pengajian ada. Ya Allah, saya bilang. Ini baru mulai nih Ustadz, baru mulai ini. Nah, kita bersyukur Pak Al-Ikhwan ini, alhamdulillah. Bapak punya masjid di tengah-tengah perumahan tapi yang semarak, yang aktif. Yang bermacam-macam datang Ustadz yang ahli di bidangnya. Bersyukur Pak. Ya mudah-mudahan dunia menyenangkan kita, peribadatan, persiapan kita untuk akhirat. Mudah-mudahan bersatu di Al-Ikhwan kita, semoga berombongan pula ke surga Allah nantinya. Amin ya robbal alamin. Itulah isi dari ayat 32 sampai 46. Itu isinya Pak. Maka saya katakan tadi, panjang ayatnya, sedikit cuma kesimpulannya. Insya Allah bulan depan baru kita dikit-dikit lagi. Ayat 47 sampai 49. Ya Pak Tri, mana Pak Tri? Ya Pak Tri ya. Bulan depan ayat 47 sampai 49. Cuma 3 ayat cuma. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.